Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan dirimu saat ini, dimanapun engkau berada. Kita percaya Tuhan pun hadir, Dia menjamah, Dia melawat, bahkan Dia memberkati hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita sepakat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu yang sampai hari ini kami boleh alami, kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini Engkau Tuhan yang maha hadir. Menjamah hati kami, menjamah pikiran kami. Biar Tuhan apapun yang kami lakukan hari ini, itu semua berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan di mana ada hati yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan pun hadir, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah ngalah, menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Engkau yang lebih tahu. Amin. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
baik dari umat pemenang. Yes Lord, menepati janji-Mu dengan segenap hatimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tetaplah percaya kepada Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua tetaplah percaya kepada Tuhan. Yes, ya Lord Jesus. Sembah Tuhan dengan sepenuh hatimu, sembah Tuhan dengan segenap jiwamu, sembah Tuhan dengan seluruh kekuatanmu saat ini. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Teruslah engkau menyembah Tuhan, apapun yang engkau alami saat-saat ini, apapun kondisimu hari-hari ini Bapak Ibu, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Terus tetap percaya ada Yesus yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah lalai memberkati hidupmu, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai memberikan engkau jalan keluar. Tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yes, mari dengan sepenuh hatimu, dengan iman percayamu, sama-sama katakan, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji dan percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku. Ini setiap kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu, percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan memelihara hidupmu. Amin. Dia akan menyertai hidupmu. Amin. Satu hal, saat ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yes. Terus tetap pegang janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu iya dan amin. Pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang dengan setia menanti-nanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Percaya janji Tuhan selalu ada bersama kita orang percaya. Amin. Takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersama. Selalu ada. Selalu ada Kau bersamaku. Selalu ada. Selalu katakan Yesus. Yesus bersamaku. Satu hal yang kami tahu pasti Tuhan, janjimu tidak pernah expired buat hidup Yes. kami. Janji Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Yes. Hari ini Tuhan kami ada di satu komitmen, kami pegang janji Tuhan. Yes. So kami percaya pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan kami hanya di dalam nama Yesus.
Hari ini kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Hari ini kami taruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan. Dengan berani kami mau katakan, kami pertaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkau sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kuatkan kaki yang lemah Tuhan. Kuatkan setiap kami yang hari ini mungkin dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang capek Tuhan. Tapi kami percaya, kami taruh Tuhan jadi segalanya dalam hidup kami. Dan Engkau tidak akan pernah kecewakan setiap kami. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan koreksi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita, amin. Selalu yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Even hari ini bukan hari yang mudah, hari ini bukan hari yang gampang, tapi Dia selalu baik buat hidup kita, amin. Satu kali Bapak Ibu Saudara saya sering baca ya Bapak Ibu Saudara, saya sering baca, sering lihat terutama kalau awal-awal tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak ada satu kata yang menggelitik saya yaitu terobosan. Seringkali kalau awal tahun ya kita sering baca mungkin di WhatsApp, mungkin di sosial media ya. Terobosan kalau ini tahun 2023, terobosan tahun 2023. Kalau pakar-pakar ekonomi biasanya terobosan ekonomi di tahun 2023. Terobosan ekonomi di tahun resesi. Kan ada yang bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pakar cinta bisa bilang terobosan untuk percintaan. Hari ini sederhana Bapak Ibu Saudara, saya tergelitik sama satu kata yaitu terobosan. Karena hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudara banyak orang yang membutuhkan terobosan. Baik dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, banyak orang yang membutuhkan terobosan. Kenapa banyak orang yang membutuhkan terobosan Bapak Ibu Saudara? Karena ada masalah yang besar yang mungkin mereka tidak sanggup untuk selesaikan. Bagi orang-orang yang bisnis mungkin ada masalah ekonomi yang hari ini, yang gunung masalah ekonomi yang hari ini engkau tidak bisa lalui. Sehingga engkau butuh terobosan. Untuk rumah tangga yang hari ini hancur, mungkin ada gunung permasalahan dalam rumah tanggamu yang engkau tidak bisa untuk selesaikan. Sehingga engkau butuh terobosan. Tapi hari ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Dia Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang menerobos. Amin. Dia sanggup untuk menerobos setiap persoalan kita. Dia sanggup untuk selesaikan, dia sanggup untuk mampukan kita menerobos setiap permasalahan kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, 2 Samuel 5. Saya mau bahas ayat 18 sampai ayat 20 buat Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Di mana hari itu Bapak Ibu Saudara, Daud memukul kalah orang-orang Filistin. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ternyata Alkitab juga mengajarkan kita tentang terobosan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adakah gunung permasalahan yang terlalu berat buat hidup setiap kita? Hari ini kita punya Tuhan, Tuhan yang sanggup menerobos setiap masalah kita. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada di antara kita yang hari ini berkata, aku tidak mampu. Selama engkau punya Tuhan, engkau mampu. Selama engkau punya Tuhan, engkau bisa. Selama engkau punya Tuhan, enggak ada yang enggak mungkin, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia Allah yang menerobos. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari Daud. Gunung apa, permasalahan apa yang hari ini menimpa hidupmu. Hari itu Daud dikejar sama Filistin Bapak Ibu Saudara. Hari itu Daud punya satu masalah, dia dikejar oleh orang Filistin. Ketika gunung masalah itu begitu besar di hadapan Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita sama-sama mau belajar. Dua hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dulu Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-18. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim,
gunung masalah terjadi atas hidupnya Daud, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Hari ini kalau engkau membutuhkan terobosan di tengah gunung masalah yang begitu besar dalam hidupmu, hari ini izinkan firman ini mengajarkan kepada setiap kita, kalau engkau mau menerobos sebuah masalah, Daud ajarkan kita untuk bertanya dulu sama Tuhan. Bertanya dulu sama Tuhan. Hari ini kalau engkau mau melihat dia Allah-Allah yang menerobos setiap kehidupan kita, kalau engkau mau hidupmu dipakai Tuhan untuk menerobos gunung masalahmu, libatkan Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Tanya dulu sama Tuhan. Daud tanya dulu ketika gunung masalah ada di depannya, Daud nggak langsung, kalau orang Surabaya bilang bahasanya kan kesusu, Bapak Ibu, terburu-buru. Dia enggak terburu-buru untuk ambil keputusan, dia enggak terburu-buru untuk ambil decision terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia enggak lupa untuk apa? Tanya Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau melihat dia Allah yang menerobos, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Tanya dulu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan utamakan kemauan kita, jangan utamakan ego kita. Seringkali yang membuat kita akhirnya tidak sanggup, tidak mampu untuk menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita terlalu andalkan diri kita sendiri. Kita lupa untuk melibatkan Tuhan kita yang besar. Yang kebesarannya itu sanggup menerobos gunung masalahmu. Di setiap keputusan yang kita ambil, izinkan Tuhan terlibat di dalamnya. Jangan sampai kalau sudah mentok, kita baru tanya Tuhan. Biasa kita sering kan gitu Bapak Ibu. Kita putusin semua sendiri dengan kekuatan kita, kalau sudah mentok, kalau sudah buyar, kalau sudah tidak karu-karuan, baru kita tanya Tuhan. Yang lebih ngaco lagi Bapak Ibu Saudara, kita bukan kalau sudah buyar kita tidak tanya Tuhan, tapi kita nyalahin Tuhan, itu lebih ngaco lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu kita memulai sesuatu kita tidak tanya Tuhan, tapi ketika sesuatu gagal dalam hidup kita, kita nyalahkan Tuhan. Hari ini sama-sama kita belajar dari Daud, satu yang Daud lakukan, dia libatkan Tuhan. Lewati masalah yang terjadi, dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan aku harus melangkah atau enggak. Yang kedua saya belajar Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-19 kita sudah baca, ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Apa yang saya belajar di sini Bapak Ibu Saudara? Lalu datanglah Daud. Ketika Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan aku harus jalan atau enggak? Jalan melangkah aku pasti akan menyerahkan Filistin ke kamu. Yang dilakukan oleh Daud, next step-nya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika dia sudah bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih instruksi yang kedua. Daud mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Bukankah dalam hidup setiap kita ini seringkali kita tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita. Kalau sesuatu yang kita anggap enak, kita anggap gampang, apa yang kita suka kita mau ngerjakan. Tapi sometimes ketika Tuhan perintahkan sesuatu dalam hidup kita, seringkali kita tidak mau kerjakan Bapak Ibu Saudara. Hari itu kemenangan tidak akan dilalui oleh Daud kalau dia tidak tiba di Baal Perasim. Kalau hari itu Daud mikir, sudahlah aku ongkang-ongkang aja, nanti Tuhan yang akan selesaikan. Tidak akan terjadi mujizat Bapak Ibu Saudara. Hari itu keputusannya Daud, dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kalau engkau mau melihat Allah yang menerobos setiap permasalahanmu, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Baca firman Bapak Ibu Saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan perintahkan. Kalau engkau taruh iman percayamu di atas firman yang engkau baca, dia Allah yang menerobos setiap permasalahan kita. Amin. Hari ini yang kedua yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu Saudara, dia melakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua atas hidup setiap kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang suruh maju, jangan kita berhenti Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Masalah sometimes enggak langsung selesai dalam hidup setiap kita. Tapi satu hal yang saya belajar, kalau kita mau mengerjakan apa yang jadi bagian kita, dia tidak pernah tinggal diam atas hidup setiap kita. Daud enggak akan pernah melihat Filistin diserahkan kalau hari itu dia tidak maju ke Baal Perasim, Bapak Ibu Saudara. Hari ini dua hal kita belajar. Kalau engkau mau melihat sampai di satu titik, Daud bisa berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Berapa banyak ini jadi kerinduan setiap kita.
Berapa banyak kita juga rindu di satu titik kita bisa berkata, Tuhan yang menerobos gunung permasalahanku. Di satu titik engkau akan lihat di mana rumah tanggamu yang hancur, Tuhan menerobos untuk menyelesaikan permasalahan keluargamu. Di mana ekonomimu mungkin hari ini engkau bangkrut, Tuhan yang akan menerobos, menyelesaikan setiap permasalahan perekonomianmu. Tapi hari ini dua hal kita belajar. Satu, libatkan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dia Allah yang menerobos. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Lakukan perkara besar bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Satu kali seorang pengusaha, dia sedang dililit sebuah permasalahan keuangan, dia dililit sebuah hutang yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau dengar cerita ini saya ngeri, Bapak Ibu Saudara. Dia terlilit sebuah hutang, Bapak Ibu Saudara, sampai puluhan miliar, Bapak Ibu Saudara. Puluhan miliar itu besar loh Bapak Ibu Saudara, besar banget Bapak Ibu Saudara. Dia terlilit satu hutang yang begitu besar di mana bisnisnya juga macet. Di mana orang sudah tidak percaya sama dia, di mana dia sudah tidak bisa lagi melangkah Bapak Ibu Saudara. Di mana banyak teror yang terjadi dalam hidupnya. Satu kali Bapak Ibu Saudara di tengah keterpurukannya, dia sudah tidak punya uang, dia punya utang yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia keliling dari satu kota ke kota yang lain. Kalau bahasa gampangnya ya Bapak Ibu Saudara, dia ini nyeles Bapak Ibu Saudara. Dia keliling nawarkan barang dari satu kota ke kota yang lain. Ini bos besar loh Bapak Ibu Saudara. Orang kalau bisa punya utang sampai puluhan miliar itu bos Bapak Ibu Saudara. Bukan bos-bosan Bapak Ibu Saudara. Bos beneran. Tapi di satu titik terendah dalam hidupnya akhirnya dia nyeles dari satu kota ke kota yang lain. Naik angkutan umum padahal bos loh Bapak Ibu Saudara. Sampai di satu titik dia diingatkan oleh Tuhan. Bahwa dia punya Tuhan Allah yang sanggup untuk menerobos. Dia mulai bangun hubungannya sama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dia bisa bersaksi bahwa Tuhan menyelesaikan permasalahan ekonominya. Tuhan menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan bahkan hari ini Tuhan membangunkan dia satu bisnis yang baru. Saya percaya Tuhan yang sama, yang sanggup memberkati pengusaha ini adalah Tuhan yang sama, yang juga sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini dengar baik. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dan yang kedua kita belajar melakukan apa yang jadi bagian kita. Melakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan atas hidup setiap kita. Amin. Bawa pulang firman ini, saya percaya dia Allah yang menerobos. Dia Allah yang akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara. Lantai yang ke-6 di Surabaya Barat. Kami rindu boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang jadi kerinduan kami. Kami merindu melihat Bapak Ibu Saudara keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Hari ini Tuhan kami butuhkan terobosan dalam hidup kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kami. Hari ini kami belajar untuk kami mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami hari ini mau melakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan dalam hidup setiap kami. Ajar kami, pimpin kami, sertai kami, mampukan kami Tuhan. Anak-anakmu dimanapun mereka berada, Tuhan yang mampukan untuk mereka boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup, tanpa Tuhan kami tidak bisa. Tapi di bawah kaki-Mu hari ini Tuhan, kami mohon kekuatan dari surga untuk memampukan kami, menguatkan kami untuk mengerjakan apa yang jadi bagian kami. Rinduan kami menyenangkan hati Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.